Itulah dijadikan bom itu. Yang orang belum tahu bahwa itu belum pernah diledakan. Kan itu. Dijatuhkan. Orang belum tahu apa yang terjadi. 100.000 orang mati seketika. Jepang langsung menyerah tanpa syarat. Apa sebenarnya yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki? Oke. Karena itu seorang wartawan John Hersey, wartawan di New Yorker. Di New Yorker itu majalah biasa, memuat artis, hiburan, itulah namanya majalah. Penasaran, minta itu pergi ke Jepang untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Orang tahu seperti apa sebenarnya bom. Kalau dibilang ada bom apaan tuh? Gitu. Datang dia ke Jepang, dia menemui 6 orang. Satu ibu rumah tangga yang satu sekretaris jadi, satu ibu rumah tangga yang bekerja sebagai penjahit, seorang pastor, seorang pendeta, pastornya dari Jerman. 2 lagi dokter yang satu punya rumah sakit, satu lagi dokter muda 6 orang. Jadi John Hersey mewawancarai mereka, ini reportase benar, hanya bercerita apa yang sedang ngapain mereka seketika bom itu seperti apa. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sebelum bom itu meledak sedang ngapain. Gitu. Contohnya dokter tadi yang punya rumah sakit, dia baru bangun pagi di teras rumah sakitnya itu, rumah sakitnya dekat sungai. Jadi ada di belakang kayak inilah, ada menghadap danau Vidya, baca koran waktu itu. Saya sedang baca koran pagi-pagi sambil ngopi. Mereka yang 6 orang ini sudah menceritakan apa yang terjadi ketika sebelum terjadi kejadian itu, ketika kejadian apa yang mereka lihat, apa yang terjadi, sesudah itu apa yang terjadi, sampai batas 2 minggu. Karena cerita mereka tidak ada suara, jadi cuma langit kayak ada tiba-tiba kilat gitu. Kilat, atau juga ada angin menghempas. Itu menghempasnya itu sampai baju kita lepas. Ya bangunan ada yang roboh cuma itu. Tapi tiba-tiba bangunan udah roboh, orang-orang udah mati pada ketimpa bangunan. Lalu sesudah seminggu 2 minggu mereka mulai kayak kehausan batuk, kulitnya melepuh, apa gitu. Itu yang orang baru tahu itu radiasi bom. Belum orang belum tahu. Nah itulah yang dibuat John Hersey jadi cerita, diceritakan aja padanya. Katanya apa nggak ada gitu, dia bersiaran dokter sedang duduk di situ. Tiba-tiba ada seperti ada sinar, lalu kemudian seperti ada suara menghempas. Ketika dia sadar, dia sudah berada di tengah sungai di depan rumah sakitnya. Gitu kayak gitu. Ceritanya begitu. Nah, Danny Norman dia kirim ini, dia hanya 2 minggu di sana. Hanya 6 orang itu yang dia wawancara. Dia pulang, mereka berdebat. Loh ini kita kan berita artis kok begini. Tadinya mau dibuat bersambung 4 kali, tapi kemudian diputuskan satu terbitan Denny Walker itu memuat cerita dia. Oke, mereka bikin pengantar. Khusus di sini kami ingin membuat sebuah cerita yang belum pernah terjadi. Dunia baru tahu bom atom itu seperti itu. Kemudian ada orang yang menyalahkan Presiden Amerika yang menandatangani banyak hari Truman bom itu. Tapi ada banyak yang memuji supaya perang ini berhenti. Tapi banyak yang mencela, itulah baru tahu. Nah, dunia tertenang dengan liputan. Dunia baru tahu apa bom atom itu. Jadi itulah liputan yang begitu. Kalau saudara tahu, kalau saya nggak tahu, mudah-mudahan ada yang liputan John Hersey dianggap sebagai reportase Hersey itu sebagai reportase yang menjadi awal jurnalistik sastra. Reportase yang diambil dari kisah nyata, tapi dituliskan dengan gaya berceritaan kayak novel. Kemudian kan tahun 70-an kan Tom Wolfe bikin New Journalism itu ya, yang pikir yang lebih dalam dengan cara bertutur. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai literary journalism, jurnalistik sastra. Tapi sebenarnya kita di John Hersey sudah melakukan tahun 45. Nah, kebenaran dari kehebatan John Hersey itu adalah tahun 99
di New York, Universitas New York mengumpulkan 35 ahli sejarah, akademisi, wartawan senior 35 untuk memilih laporan jurnalistik terbaik selama abad 21, jadi tahun 1900 sampai tahun 2000. Reportase John Hersey nomor 1. Itulah laporan jurnalistik terbaik selama satu abad. Nomor 2 adalah saya lupa judulnya, itu tentang pemakaian bibit ini tanaman itu apa namanya? DDT ya. Oh iya. Kutas lah. Laporan ketiga, nomor 3 satu abad itu mungkin kita kenal jatuhnya Presiden Nixon, All the President Men. Liputan dari Cole Breslin, Bob Woodward dari Washington Post yang membongkar rahasia curangnya partainya Nixon sehingga terpilih jadi presiden dan dia jatuh. Ada filmnya itu, All the President Men. Itulah dia. Nah, dari situlah kita menjadi selalu patokan bahwa kadang-kadang liputan jurnalistik itu memberi makna yang besar bagi kehidupan. Tidak selalu, kalau dia kelas dunia. Mudah-mudahan saya nggak tahu bagaimana kalau teman-teman kita praktek industri, ini bukunya. Inilah laporannya Hiroshima ketika bom dijatuhkan. Kalau kita praktek nanti reportase tulisan terbaik, teman-teman saya akan kasihkan ini. Oke, itu reportase. Kita wartawan banyak. Kalau dari zaman sekarang bisa dianggap inceremen, bisa dianggap apa segala macam, tapi tetap jurnalistik itu bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan, tergantung kita masing-masing aja. Gitu. Nah, berkaitan dengan reportase, itu ceritanya supaya kita yakin bahwa sebenarnya siapa bilang jurnalistik ini bisa mengubah dunia kok. Bisa mengubah dunia kok, kayak Presiden Amerika jatuh kan dia mundur waktu itu kan, bisa aja gitu. Tapi nggak selalu begitu. Tapi yang lebih kecilnya itu, apakah kita hanya memberitakan 5W satu hal dan sudah selesai dibaca ya sudah gitu. Ataukah kita menulis berita yang ada maknanya dan orang berpikir oh iya ya begini amat ya. Seperti tadi malam ada cerita tentang kekerasan terhadap anak. Bukan sekedar anak kecil dilecehkan selama bertahun-tahun, tapi harus melihat konteksnya ini betapa biadabnya. Orang harus paham. Masih ada orang gitu membela orang yang memperkosa anak dari 8 tahun gitu, masih ada orang membela gitu. Berarti dia bukan manusia. Kita wartawan harus menegaskan, meskipun dia bapak udah saya, dia harus masuk penjara. Kan gitu kan sebenarnya. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Kan kita bukan jaksa, bukan hakim ya. Tapi kita harus yakin juga reportase kita itu membuat orang mestinya bagaimana, bermakna bagaimana. Nah biasanya ya mungkin teman-teman ya, saya nggak tahu kalau di apa, aduh macet ini saya ya. Ini juga ada laptop tua soalnya juga. Yang hang di situ di sini. Udah nyala ya Pak? Oh di sini kok jadi dia kembali gitu ya? Nah ini saya nggak apa gini ya, teman-teman barangkali ini supaya bisa menjelaskan ya. Ini bisa diperbesar di sini ya? Bisa. Saya nggak tahu teman-teman apakah menggunakan kalau tidak ini ada 7 jenis produk jurnalistik sebenarnya yang harus kita pilih-pilih gitu ya. Jadi kita kadang-kadang mungkin menulis berita aja gitu. Nah kalau menurut saya teman-teman yang biasa menulis berita straight news dari koran media paling atas ya. Straight news berita langsung juga ada 2 jenis. Kalau hard news, kalau berita yang menyangkut berita aktual yang harus cepat diberitakan, kayak ada kecelakaan, ada apa itu hard news. Tapi yang soft news itu yang ya ada kunjungan apa, ada
kejadian-kejadian biasa lah, itu nggak harus sesuatu kalau kita beritakan ya terlambat, namanya banjir, longsor, pembunuhan kan itu kan hadir. Kalau Sofius ya kunjungan PKK kemana lah. Satu. Yang kedua, interpretatif news. Jadi supaya kita bisa membedakan interpretasi ini. Interpretasi news itu adalah berita news tapi diberikan materi interpretasi. Bukan wartawan yang menginterpretasi tapi datanya. Misalnya kebijakan pemerintah mengeluarkan pemotongan pajak untuk produk ini. Lalu kita wawancara juga ahli ekonomi, apa efeknya ini bagi orang. Jadi dengan begitu orang yang membaca bisa menginterpretasikan berita ini lebih benar. Contoh yang paling ini lagi, ketika jalan tol Cipali yang dari Jakarta sampai Cirebon itu dibuka, banyak kecelakaan. Orang kan kalau orang yang luar biasa mungkin kalau ada kecelakaan ya udah beritakan gitu. Tapi ada teman wartawan yang inisiatif mewawancarai supir yang hampir rutin tiap minggu bolak-balik itu. Kenapa sih banyak kecelakaan di jalan tol Cipali? Jawabnya, jalan itu lurus terlalu panjang dan tidak ada lampu, supir mengantuk. Gitu kan? Dengan berita itu, dengan data itu orang menginterpretasi berarti kalau lewat jalan tol Cipali janganlah dalam keadaan kurang tidur. Karena bahayanya pasti begitu. Tapi sekeliling enggak. Kalau lampu kayak gitu loh. Dan itu berita interpretasi. Jadi kita membuat mungkin interpretasi ini dari data yang ada ya. Seperti misalnya bahwa tahun ini kecelakaan ke-32. Dengan begitu orang kan berpikir dengan korban 40 hari. Itu berita interpretasi ya. Yang ketiga, nah ini yang fokus kita hari ini sebenarnya ada di sini, ya. Tapi mungkin teman-teman pengen ya di ke bawah supaya bisa membedakan berita interpretasi adalah sebenarnya dia berita juga yang mengandung unsur proses terjadinya peristiwa, proses ya. Tapi kalau di Norway dia unsur how, ya. Dan deskripsi terjadinya peristiwa, ya. Gambaran. Kalau yang kita biasanya mengambil melalui satu halnya, tapi ada proses terjadinya diceritakan. Bagaimana terjadinya? Lalu kemudian gambarannya seperti apa? Jadinya seperti apa? Jadi ada di situ. Ada dua itu. Lalu kemudian itu nanti yang kita bahas nanti. Nah yang ke bawah mungkin teman-teman sudah tahu di beberapa itu dapat terasa kedalaman jadi dalam konteks lebih luas digali lagi. Sebenarnya apa? Misalnya tanah longsor ini sebenarnya sebabnya siapa dicari sampai penyebab hutan seberapa luas yang ini. Kalau di kota itu misalnya Jakarta banjir sampai Bundaran HI tergenang. Reportase menurut seluruh Jakarta faktor-faktornya apa aja sebenarnya tinggal ya. Nah kalau investigasi yang di bawahnya itu lebih dalam dari indeks. Jadi membongkar sesuatu yang rahasia. Jadi barangnya kalau indeks reportingnya adalah kasus hambalan, kalau dia investigasi terbongkar. Sebenarnya yang pengolah pertama siapa? Sugianto Novanto ke bagian berapa sebenarnya? Itu udah investigasi. Ada bersifat rahasia yang kadang-kadang yang sering kita tahu. Kadang-kadang polisi belum dapat. Polisi nggak tahu. Misalnya ini kasus bahwa ada istri keduanya orang ini di sana, gitu apa data polisi belum sampai ke sana, gitu. Nah, kalau kita mau tahu, kalau dulu saya bilang saya selalu dulu dari sejak mahasiswa belajar dari majalah Tempo, laporan utama Tempo adalah project reporting, kalau tidak investigatif reporting. Meskipun kita baca 8 koran, kalau kami punya jurnalis itu juga cukup baca satu kok. 8 koran kita baca, tapi tetap kita menunggu apa laporan utama Tempo ini. Karena dia pasti punya sesuatu yang tidak ada di koran. Itu kelebihannya itu. Nah kalau itu tentu saya nggak perlu cerita lagi, tulisan yang lebih ringan, tapi tidak bersifat human interest, tapi penulisannya lebih enak lah. Itu majalah-majalah kan pakai ini, jadi ini nggak perlu dilakukan. Nah yang terakhir adalah mungkin nggak
kalau di sini sampai darah lah. Tapi ini lah punyanya jurnalistik Australia, itulah versi tadi awalnya. Kalau teman-teman mau versi yang Indonesia, yang di orang Indonesia termasuk baik, tapi panjang, 20 halaman nanti saya baca. Tulisan artikel ini kerusuhan di Aceh di Sempang pernah ya kan, penembakan terjadi bentrok antara militer dengan masyarakat, banyak yang mati itu di Lok Sumawe. Kemudian ini menulis itu 2 tahun kemudian dia mewawancara lagi semua orang, termasuk orang yang meliput waktu itu, penduduknya siapa di daerah situ, siapa yang kita tembak waktu itu, semua yang terlibat. Jadi dia bisa menceritakan kembali seolah-olah kita menonton video itu, padahal sudah 2 tahun sebelumnya. Saya punya. Nanti kalau mau lihat laporan jurnalistik yang benar-benar versi Indonesia lah, bukan kelas dunia di Indonesia yang bagus. Ini jurnalistik sastra. Maksudnya begini, bukan dia jadi di karang-karang, bukan. Jurnalistik sastra itu adalah jurnalistik yang menggabungkan disiplin jurnalistik. Disiplin jurnalistik itu fakta, lima satu hal, dengan kemampuan menulis sastra. Jadi diceritakan dengan menarik, tapi pak, gitu loh. Jadi bukan di karang-karang ya, cara menceritakan aja. Tadi malam saya sudah bongkar dari anak. Biografi adalah masuk jurnalistik sastra. Biografi orang-orang itu ada orang tokoh biografi itu termasuk jurnalistik sastra. Karena apa? Biografi orang kan itu fakta. Kita wawancara dia akan cerita lah masa hidup saya begini, bapak saya seorang guru, kami dulu hidupnya harus mati, dapat uang jadi itu kan fakta. Itu diceritakan. Jadilah biografi. Cuma kalau buku biografi tidak jurnalistik, tapi itu jurnalistik sastra. Begitulah yang terjadi. Itu jenisnya sudah jelas. Nah, masuk ke ini yang kita kembali ke berita reportase. Oh, kalau mau bedakan ini ya. Kalau teman-teman bisa bedakan. Jadi kalau kita itu mungkin membuat berita perasaan itu sama aja. Enggak, ada kelasnya, ada tingkatannya. Yang lima satu itu yang biasa yang kalau berita orang itu adalah mau hal yang sebenarnya dia hanya informasi pengetahuan ya, pengetahuan. Tapi kalau sudah sampai ke indeks tadi, dia lebih mengungkap bagaimana terjadi dan mengapa. Ya, jadi kita harus cari datanya, harus mengungkap itu. Jadi dia tidak hanya pengetahuan, tapi juga sudah pemahaman. Oh, ini kerjanya Partai Demokrat, supaya Wismati sama Wisma Hambalang ini. Ketika sampai ke investigasi tertentu, dia sudah menunjukkan, sudah jelas tuh. Oh, yang main ini si Setia Novanto, siapa-siapa, Anas Urbaningrum, ya sudah jelas itu. Ya, jadi orang itu misalnya itu. Jadi nggak sama, jadi ya memang ada klasifikasi kerja karya jurnalistik itu memang ada gitu loh, jenis-jenisnya. Kita masuk mana ini gitu, kayak gitu ya. Nah, kita masuk reportase aja yang saya sebut tadi ya. Berita reportase adalah berita yang fakta ya, proses terjadinya peristiwa dan deskripsi berlaku satu peristiwa atau berita. Dulu sama proses deskripsi itu intinya. Nah, ada berapa jenis reportase ini? Ada yang dia berita biasa ya, yang memang satu hal, tapi kemudian di bagian tertentu ada digambarkan bagaimana terjadinya. Kan biasanya kalau di bawah itu enggak. Jadi kalau bentuk berita itu kalau teorinya tidak terbalik dari besar ke atas ke bawah, ini enggak lagi. Mungkin menggelembung di tengah. Karena ada bagian yang kita ceritakan dengan teori deskripsinya. Ketika menyanyikan I love you, dia membuka bajunya dan melemparkan kepada penonton dan penonton histeris. Itu kan bukan dimulai satu hal, itu deskripsi. Gitu loh. Itu maksudnya proses terjadinya peristiwa. Gitu. Jadi, tapi apakah setiap saat kita bikin begitu ya tidak juga. Kalau perlu kan gitu. Ada bagian yang kita anggap perlu kita ceritakan karena penting atau menarik.
Jadi dia berita biasa sebenarnya, tapi di dalamnya ada unsur reportase. Nah ini kenapa kadang-kadang kita menulis berita itu perlu menceritakan prosesnya, gitu ya. Yang ketiga ini. Jadi pertama memberi penekanan pada masalah atau poin tertentu memang menarik atau penting. Bagian itu kita tuliskan, bukan hanya kita ceritakan. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, membuat laporan lebih benar, pasti lebih hidup kan. Pasti lebih hidup kalau kita menggambarkan bagaimana terjadinya peristiwa. Lalu kemudian yang ketiga adalah sebagai alternatif. Kita ini ngeliput nih, misalnya pementasan musik. Semua orang kan nulis, ratusan wartawan nulis, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita pilih besar. Kita misalnya majalah, Kompas nulisnya begini, online nulisnya begini. Gue gini aja lah. Gue kasihkan aja lah, gue cerita-cerita ini aja lah. Nah, jadi pada akhirnya kadang reportase itu ada itu. Jadi bukan hapus, tapi benar-benar dari atas ke bawah itu menceritakan apa yang terjadi. Itu kayak kalau pementasan Iwan Fals biasa begitu. Karena banyak penggemarnya, begitu dia pentas, dia ceritakan bagaimana dia masuk pakai baju apa, pertama nyanyi lagu apa, kemudian dia ngomong apa, gitu. Dia komentarnya tentukannya kan asik itu, penggemarnya banyak. Terus kemudian ketika menyanyikan memulai lagu bongkar, begitu intro orang-orang sudah menyanyi bongkar. Jadi dari awal sampai akhir kita cerita bagaimana terjadinya aja. Ya kalau perlu ya, soalnya teman-teman sudah menulisnya 5W1H kan, jadi alternatif. Jadi itu sebenarnya. Nah, kalau di berita tadi, kalau reportase itu bagian dari berita hari ini. Nah, teman-teman kalau baca ulang kembali yang kata ulang, tolong dibandingkan dengan ulang. Saya nggak bawa kompasnya. Nah, yang pertamanya yang bagian atas adalah berita biasa seperti yang biasa kita tulis di media online. Ada kata tenggelam, seluruh penumpang baik yang berangkat. Coba teman-teman baca, itu berita yang sangat biasa kita tulis. Lalu kemudian teman-teman baca yang bawahnya, ya. Nah, yang bawahnya itu adalah seperti ini. Ini ada kapal tenggelam. Kemudian Ridul membuat beritanya 4 jam atau 3 jam kemudian, kayaknya 4 jam, membuat berita biasa kapal itu tenggelam. Oke, itu yang di atas. Lalu kemudian besoknya saya melihat, dan ini saya silakan, pasti ada, membuat berita di halaman 1 jadi headline, tenggelamnya kapal ini, juga sama untuk kapal yang lagi tenggelam di halaman 1. Ada saya nggak bawa ya, kembali. Tapi dia itu lah seperti cerita ini ya. Mulai dari linknya aja sudah langsung reportase. Jadi ada seorang ibu penumpang di kapal itu yang dia pergi dengan 2 anaknya mau pulang dari Surabaya ke Nusa Tenggara. Ketika kapal itu terjadi, yang dia pertama dia ceritakan wartawan Kompas adalah dari sudut ibu itu. Jadi bagaimana dia mengikat anaknya dengan tali, laki perempuan, mengikat anaknya dengan tali dan mengikatkan ibunya, lagi dia ajak anaknya itu terjun. Dia mencari tali. Itu kan deskripsi proses terjadinya peristiwa di dalam sebuah peristiwa besar. Saya yakin begini, ketika penumpang kapal itu diselamatkan, dikumpulkan di pelabuhan, kan banyak orang di situ kan. Wartawan Kompas pasti wawancara kan. Ketika ketemu ibu ini dianggap konteksnya ini bukan sekedar kapal tenggelam, tapi juga kita kabar mengharapkan perjuangan seorang ibu membela anak. Ada makna lain di situ. Jadi itulah salah satu-satunya alasan saya kira Kompas membuat seperti itu lah, teman-teman baca aja di sebentar. Yang atas berita hapus, yang bawah itu berita reportase.
di belakang ini diceritakan juga 5W satu hanya gitu loh. Tapi di ini ada lagi orang lain yang diambil reportasenya, pengalamannya, tapi tidak sebagus ini. Itu yang disebut reportase yang bermakna. Ya, ada bagiannya. Seorang ibu, ya kalau dia panik, dia cari apa, dia sampai dia yang terakhir juga ini. Saat kapal mulai oleng, dia berpegangan pada tambang dan turun ke bagian kapal terendah demi kapal itu yang belum terendam. Pertama berjalan Nabila lalu saya, kemudian Nabila itu anak perempuan. Itu. Kami berjalan dalam kondisi baju pelampung saling terikat. Di atas sudah diceritakan. Saya kesan untuk mendengar baik-baik aba-aba. 1, 2, 3, ayo lompat. Itu proses terjadinya dan itu terjadinya peristiwa. Bukan unsur dari 5W1H, tapi unsur dari how, bagaimana terjadinya. Jadi diingat itu, kita harus memiliki unsur how dan why, sehingga orang nggak bisa membedakan. Why itu awal terjadinya. Awal terjadinya adalah saya menangkap dia, gitu. Tapi sudah terjadi itu dia pergi ke sana ngambil pisau, saya dibacok, gitu. Nah, itu how-nya, gitu. Bagaimana terjadinya, sebabnya apa? How. Nah, ini unsur how-nya ini ceritakan bagiannya. Itu bukan ya sama berita apa. Ini ada beritanya, ada di mana-mana ada, gitu. Tapi nggak seperti wartawan Kompas bikin tekun dia wawancara orang, karena di belakangnya ada juga orang lain laki-laki di wawancara diceritakan juga dia sedang ngomong apa-apa gitu. Tapi dianggap yang terbaik ini. Nah, kita kan bayangin kalau wartawan kalau nggak nanya kemana-mana nggak dapat itu. Dia beruntung kan. Akhirnya dia jadi headline berita pertama itu. Nah, itu contohnya unsur bagaimana sebuah berita, unsurnya kita kasih deskripsi atau proses. Nah, bagian yang mana kita ceritakan seperti ini kan ya tergantung mana yang menarik, mana yang penting, kayak seperti tadi itu. Ada pementasan Bon Jovi di Jakarta, gitu ya. Tapi bagian mana yang kita deskripsikan? Ya itu yang sambutan penonton paling gila gitu ya. Lagu apa atau lagu dia yang paling populer, ketika lagu dia yang populer dinyanyikan terus reaksi penonton apa? Nah, ya perlu juga sampai ke bawah semua. Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus kalau bisa menemukan bagian dari liputan reportase kita itu yang punya makna seperti itu. Kadang-kadang pendek aja memberikan ini kok. Pelukan perpisahan orang sama manusia itu berharga loh. Kadang-kadang memberi makna loh buat berita kita itu. Kalau itu adegan mengharapkan perpisahannya siapa dulu. Itu. Kayak gitu. Jadi itu yang memang ya kita harus menimbang. Nah, gitu ya, 3 itu. Apakah memberi penekanan pada bagian tertentu yang menentukan kita, lalu kemudian membuat laporan yang lebih menarik. Maksudnya dengan deskripsi itu, dengan menceritakan proses terjadinya peristiwa itu, yang baca seperti itu lihat, seperti itu merasakan. Nah, yang ketiga ya tadi, kalau kita ada kehabisan akal, beritanya sama dengan orang, jadi kita punya style tersendiri. Saya kira itu intinya. Oke, contohnya kayak gini ya. Begitu kita melihat aja kita udah tahu ada sebuah lomba maraton tingkat nasional, internasional di Tokyo gitu. Ya semua itu meliput. Ya. Tapi tetap seorang fotografer mengatakan kita memaknanya kan, si orang Korea ini nggak bisa minum, udah haus gitu, tapi dia pikir si negara orang Amerika itu nanya kamu haus apa enggak? Gitu. Ini diminumkan gitu, diminumkan gitu. Nah itu dalam sebuah lomba maraton tingkat internasional, lalu dia tiba-tiba melihat sesuatu yang menyentuh, humanis gitu. Nah itu, jadi mungkin dalam liputan kita bersama kunjungan ke satu kapal, gitu. Barangkali kita bisa menangkap sesuatu momen, sesuatu yang kita deskripsikan yang memberi makna dari orang. Ya 5W-nya sama, 5W-nya sama. Itu
cuma bagaimana video yang kita jalan kayak seperti ini gitu ya. Itu. Nah, kemudian berita itu adalah berita yang mengungkapkan atau apa proses terjadi dan deskripsi suatu peristiwa itu oke. Nah, sekarang proses terjadi. Apa maknanya proses? Kalau proses itu ya cara, pertama misalnya cara membuat itu ya prosesnya aja. Dulu dikasih ini proses ya, cara. Yang kedua runtutan perubahan peristiwa ya, bagaimana itu runtutan kejadian. Pertama cara itu ya kalau mengerjakan sesuatu itu runtutan kejadian. Jadi artinya proses itu berbentuk cerita atau narasi gitu ya. Kita menceritakan ya. Dimana benar pidana itu dibawa kayak apa gitu, itu tak menceritakan gitu ya, tidak menceritakan maksudnya itu menceritakan tadi. Nah ini supaya kita paham benar menceritakan itu narasi itu seperti apa. Ini dia ada dua hal ya, boleh sehat bilang menendalkan unsur perbuatan atau tindakan itu narasi. Apa yang terjadi misalnya Bupati berbelok, Jokowi turun dari melalui tapi kemudian turun dari mobil, itu kan berurusan kayak gitu. Lalu kemudian dirangkai dalam urutan waktu, ya, yang mana juga tidak boleh bolak-balik. Sesudah ini baru ngapain, lalu ngapain. Jadi biasanya kalau narasi itu ya nggak mundur-mundur gitu nggak. Terus ada berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi tadi, menceritakan sesuatu. Ada apa sih? Sedang apa sih gitu? Apa yang terjadi sih? Jadi ada harus fakta maksudnya. Ada konteks, maksudnya konteks itu awalan dan akhiran di kata dasar. Ini anak sekolah tahu ya, pengakaman, gitu ya. Penembakan itu terjadi itu kan konteks itu, penembakan berarti ada sesuatu yang menembak, segala yang menembak gitu ya. Apalagi ada konteks apa lagi anak sekolah dong, tolongin dong kami yang udah lupa pelajaran bahasa, gitu ya. Ahli bawah juga sama, sebelumnya sama-sama ahli bahasa nih. Narasi itu apa? Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis, pengalaman penulis gitu. Dia menuliskan itu apa? Dia ngapain? Dia melihat apa? Kejadian atau peristiwa yang dapat yang benar-benar terjadi, tapi juga dapat berkoordinasi itu kalau dibaca ya, yang dinarasikan itu yang benar-benar terjadi kalau dinarasi. Lalu yang ketiga ketemu lagi dia berdasarkan konteks dia di dua hal itu tanpa konteks biasanya tidak menarik menurut saya. Nah, terus yang keempat mendengarkan misalnya secara kronologis ini sama aja, bahwa kalau narasi itu menceritakan sesuatu yang benar terjadi dalam urutan suatu waktu, gitu ya. Biasanya dengan dia fakta ya, nggak mungkin juga ngarang itu bos. Karena urutannya kronologis biasanya urutan sesudah sampai di tahap mereka istirahat di jam makan siang sambil sholat tidak sudah orang lagi gitu. Ada urutannya kan. Gitu. Oke. Nah ini jelasnya ini saya tadi sama ada konteksnya, ininya ada narasi, ada tanya dia menceritakan, deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan ya. Nah, menggambarkan ini yang sangat luas. Kita perlu tentunya nggak perlu cerewet menceritakan semua, tapi ini kayak seperti kemarin ya ada di pendek dan berbicara, kami bicara di belakang Februari itu langit mendung tapi cuaca dingin, cuaca udara sejuk gitu ya, udara sejuk, jadi langsung menggambarkan ngobrol itu dalam suasana bagaimana gitu. Nggak harus semua juga digambarkan. Nah ini deskripsi. Nah ini yang butuh latihan dan ini menggambarkan deskripsi banyak sekali yang perlu dideskripsikan. Misalnya orang ya, mendeskripsikan orang itu ya orang beda dari rambut ada yang hitam, ada yang kuning jagung, ada yang apa warnanya, tapi bentuknya ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal gitu. Sampai ke bawah semua bentuknya, hidung orang juga beda. Ada semata orang juga beda mendeskripsikan orang. Jadi
Kalau mendeskripsikan itu ibaratnya sampai orang seperti bisa mengenal orangnya, bahkan mimpi hidungnya, kan gitu, menggambarkan orangnya. Istilahnya gambaran nyata yang ditangkap indra, apa yang dilihat dan didengar itu yang dirasa. Nah ini aja patokan kita sebenarnya. Dan sebenarnya kunci dari fakta ini kita nggak perlu macam-macam. Kalau mau cari yang disebut fakta itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Biasanya kadang-kadang memang kunjungan kita berbeda. Kalau misalnya ada kebakaran, kita bawa sekeliling sudah bau buah misalnya. Pengecekan berbeda sudah berapa digunakan. Kalau berita dua itu liputan kuliner, liputan kuliner. Kadang-kadang perasaan itu kalau kita menangis gitu, menyesakan itu sesak atau apa, kesal. Tapi yang kuncinya adalah dua, ada menimpa apa yang itu sudah selesai, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Saya semester 1 belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu semua kami salah. Jam 1 siang cuaca panas, kata siapa cuaca panas? Iya memang panas Pak, berapa derajat? Berapa derajat memang? Tidak tahu Pak, nah itu. Kalau mau bilang panas itu bahwa jam 1 lewat 1 menit di Jawa Barat itu suhu 37 derajat ya panas dong. Gitu. Banjir sekarang berapa? 23 derajat ya, 24. Ya. Beruntung lah, jadi sekarang ada yang hotel panasnya 30 derajat. Terbalik. Nah gitu, fakta itu ada yang harus seperti itu. Apa yang dilihat ditangkap indra, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat. Nah orang juga begitu. Kita nggak bisa bilang nanti katanya, hujannya, ucapnya gitu. Ada rekamannya nggak? Nanti kalau jadi masalah itu akan busuk semua bos kita yang maki-maki kita. Karena kita nggak bisa bertanggung jawab kan apa yang dia ucapkan. Kan banyak orang Mahfud MD itu baru kasus. Dia merasa tidak mengucapkan itu tidak wawancara tapi ada itu. Nah ini makanya dari sini pasti udah kita tahu tentu ya seperti manusia dan lain gitu diskusi banyak tentang kata sifat ya. Ya deskripsi itu. Jadi ya kita dirangkul kita, itu sifat kan jalan yang bekerja gitu, sawah yang hijau gitu, orang bertumbuh besar itu kan sifat itu deskripsi. Jadi kita harus hati-hati ya, memang perlu latihan menggambarkan sesuatu dengan benar ya. Dia banyak kata sifat. Nah yang perlu latihan itu apa? Mendeskripsikan manusia, mendeskripsikan barang. Sesuai dengan kadang-kadang seni ceritakan orang yang jadi betul bisa dengan apa? Senyum yang apa? Enggak mudah loh. Menulis novel itu latihan loh, buat mendeskripsikan orang loh. Ya sehingga kita seolah-olah ini mengenal orangnya, bahkan sampai kampungnya gitu kan. Alam lingkungan, nah gunung misalnya gunung yang tinggi berwarna biru dan kaki di belakang bisa jadi sejarah warna apa itu warna biru atau apa itu harus benar. Gak semua orang tuh bisa itu harus latihan menggambarkan. Harus betul maksudnya yang gini loh gitu, jangan sembarangan. Nah kalau peristiwa itu tadi harus memperhatikan kejadiannya kayak pementasan gitu. Kalau kita sambil main-main sambil orang paling belakang, bagaimana bisa menceritakan betul itu? Dia nyanyi apa, penontonnya melakukan apa? Informasi kalau data sih ya dari referensi ya, dari berita, dari Google, dari buku. Ya. Nah itulah sebenarnya. Nah kalau manusia ini bilang hidup fisik orang itu seperti saya bilang tadi, yang orang beda-beda, diskusikan bagaimana. Ya itu juga suara orang ya gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang berjalan di sekolah ini dipakai semua ini, kepake ini gerak-gerik orang, ekspresi, kebiasaan itu orang-orang yang harus belajar itu lah. Aksesoris membedakan orang pakai jam tangan apa, pakai kalung apa ya. Kalau
sosial kita itu apa? Pengusaha wanita itu sampai vakumnya itu kalau kayak majalah majalah vakumnya. Ketika dia memasuki ruangan bau apa ya vakum yang mahal apa ya nah bau vakum tercium bau harus ketika begitu masuk ke ruangan. Gila ini tahu dia baunya vakum gila. Tapi orang yang kalau dia perempuan yang baca dia bisa ngebayangin ya. Bau vakum loh. Ketika dia melangkah dengan anggun dalam sepatu tinggi berapa senti ya berapa 15 macam begini loh ya sampai tinggiannya disebutkan kalau laki-laki bilang apa perlu ini sih tapi kalau ini majalah wanita yang baca wanita senang kayak gitu ya lewat aja aksesoris baru perhiasan semuanya itu tahu dia kalau begitu pas pakai tas LP kan. Nah kalau soal dialog ya, nah ini hati kalian loh. Saya merasa kutipan-kutipan di majalah ini surat kabar dan video saya di Sumatera Utara ini menurut saya sih sembarangan. Saya nggak yakin begitu omongannya gitu loh. Jadi kutipan itu harus yang benar loh. Dan sementara orang ngomong nggak pernah kalau dia ngomong nih kita ngerti. Memang benar, kalau tidak ketuliskan seperti dia nggak kalimat. Merasa nggak? Ya jangan bikin ucapan langsung. Jadi narasi aja dia bilang mau begini. Gitu. Karena jarang orang ngomongnya benar. Itu yang coba deh. Biar yang udah profesor doktor ketika orang jalan. Jadi begini saudara. Begini. Ketika kita transkripsi nggak kalimat tuh. Nggak bisa. Ya jadi narasi lah digunakan jadi narasi dia menjelaskan bahwa sebenarnya faktor ini kan begini. Dikutip yang benar itu hal itu penting itu harus diingat itu hal yang dikutip. Karena itulah kalimat yang asli benar dari dia. Jadi kan hati-hati yang narasikan aja penegasannya aja itu cara berapa. Jadi kalau berita reportase itu narasinya benar, gambarannya benar. Ucapan yang itu benar akan terasa hidup. Jadi saya kira bagaimana cara memberi makna aja udah boleh. Itu ya. Ini kesimpulannya ini. Kita teorinya nggak terlalu banyak dan nanti kita mendiskusikan kasus saja ya, supaya kita bisa praktek. Nah kalau teman-teman kan biasanya memang apa yang terjadi oke, harus ada lah yang direportasekan. Nah tempat kejadian, waktu peristiwa, sumber dan tokoh dan jelas sumber siapa, mengapa peristiwa terjadi itu baik saja. Baik saja itu sebab. Kalau misalnya itu nggak perlu dijelaskan lagi. Kalau misalnya pemerintahan yang berencana kan nggak ada itu. Bahwa beliau itu pentas di Indonesia. Kalau Korea apa belum Korea? Memang Korea ya. Enggak. Kalau Jepang Blackpink, Korea. Nah. Ini yang menjadi faktor pentingnya, bagaimana proses berlangsung situasi suasana kejadian. Nah itu yang kalau ada yang menarik, orang lain tidak suka, orang lain tidak memperhatikan, kita masukkan ya udah menarik tulisan kita dibiarkan. Ada hal-hal yang perlu dideskripsikan. Contohnya begini, ada orang tertentu tidak tertentu misalnya. Yang kalau dia melihat seorang ibu atau orang tua dia langsung terharu langsung mendekat salam. Bagi orang lain tidak penting tapi bagi kita itu berguna karena humanisme. Silakan. Tadi tulang horas. Halo. Saya bisa menebak ini siahaan yang belum pernah dari Bali. Padahal kampung asalnya siahaan, Pak Dede, Pak dulu apa di Mandiri ini dari Bali kan. Iya, itu sangat tidak masuk akal. Karena seluruh siahaan berasal dari Bali. Sebelumnya pakai tidak melakukan. Aku nggak. Itu bagian dari reportasi juga dari peserta pelatihan ini. Baru siahaan yang belum pernah menginjak Bali itu. Kenapa sih kalau beda dicandai? Kenapa sih tapi ada komen? Baik. Gitu ya. Jadi
Sebenarnya ya kita sama-sama nih, tapi mungkin ada poin-poin tertentu yang bisa menjadi nilai lebih gitu loh, karena kita perhatikan. Gitu. Kadang-kadang memperhatikan banyak orang juga berbeda. Ada sesuatu yang di dapur itu yang membuat kita, ya bukan bidang kesian, ya boleh kita juga menilai. Tapi orang kalau kita gambarkan bahwa sebenarnya orang ini orang susah kah atau orang menjadi kah gitu. Nah, ini udah ya, udah saya ceritakan tadi ini narasi itu menggambarkan kejadian, kerja, deskripsi itu menggambarkan, narasi itu menceritakan. Nah ini dia, sudah saya ceritakan tadi, tinggal makna itu tadi. Nah, sekarang kita mulai aja tadi udah ada contohnya bagaimana sebuah unsur reportase dalam sebuah peristiwa yang mau tahu bahas. Nah kadang-kadang kalau kita mau mencari, kalau ada yang pernah membaca ini, kadang-kadang sebuah peristiwa mungkin menarik, tapi mungkin jadi jauh lebih menarik kalau kita tahu lebih dalam. Itu tadi soal reportase ini. Saya minta coba teman-teman kita baca yang 20 Desember. Coba teman-teman baca. Jadi kita melihat nanti bagaimana sebuah cerita itu sudah menarik, sebuah berita itu sudah menarik. Oke. Tapi kalau kita tahu tadi soal kalau kita tahu lebih jauh lagi, barangkali akan lebih berbeda dengan kalau kita satu halaman berapa ini yang disebut juga. Di kantongnya ada ya? Oh. Dia selama ini gelandangan dari dulu, dia kita kerja, lalu dia menikah, kasih dia nafsu makan. Terjadilah dialog itu, kamu seorang Kristen ya, saya pun, terus kemudian dia langsung memaki. Kenapa? Kata saat ini, saya tidak percaya Tuhan. Kenapa saya tidak percaya? Nggak ada Tuhan itu. Buktikan. Lalu dia melepas bajunya karena dia lihat jaketnya diberikan. Dan si itu langsung terharu. Dan ternyata dia bisa mengucapkan tadi, dia benar kamu Tuhan, karena kamu memberikan aku makanan ketika aku lapar, memberikan baju. Maksudnya bahwa sebenarnya bukan Ibu itu bukan nggak tahu ajaran Kristen, tapi dia udah prestasi dalam hidupnya. Oke. Kamu benar-benar malaikat, dia bilang gitu. Terus dia merasakan. Oke. Ini cerita yang bagus, cerita yang bermakna. Ini ada di internet. Tapi mungkin ini sebabnya kita perlu tahu sikap skeptis. Kalau kita tahu siapa ini sebenarnya, dia anak orang kaya dari Bandung, oke, ya pengusaha lah orang. Tapi setidaknya SMP dia pengen jadi biarawati gak dikasih. Kamu orang pintar, ngapain jadi biarawati? Oke, dia masuk TV, lulus kumlaude. Terus karena saking pintarnya banyak teman-teman musuhnya bilang dia mengajukan beasiswa ke luar negeri, termasuk di Harvard dia diterima. Ya, di Amerika Harvard, pergi ke sana. Dia mengambil studi apa ya? Ketika tahun 2012, ketika dia mau judisi doktor, yang menguji dia 6 profesor dari Harvard dan 6 pengusaha terkenal di Amerika, termasuk Bill Gates. Karena orang Harvard itu bilang ini ada mahasiswa yang hebat, mengundang mereka dengan senang hati. Kalau ada orang pintar kan mereka yang ngejar, termasuk Bill Gates pendiri Microsoft ikut yang memuji di antara itu. Ketika habis sidang, Bill Gates memeluk dia dan mengatakan, masuklah Microsoft, kamu pilih jabatan kamu apa.
karena begitu pintarnya dia dalam sidang itu Elizabeth Suti ini. Tapi dia tidak memilih Microsoft, dia memilih Boeing pabrik pesawat. Di sana dia langsung jadi vice president bagian pengembangan bisnis, bayangkan. Oke, tiba-tiba. Tapi tahu apa yang terjadi? Itu dia kemudian apa yang meninggal tahun 2015 dia mengundurkan diri. Dia menjadi biarawati. Dia tinggalkan semua itu. Kalau kita tidak tahu itu, cerita yang tadi ini tidak lebih hebat ketika kita sudah tahu. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang kita menyebut sesuatu dengan teman-teman. Apa ya yang membuat beda sama teman-teman itu? Apa ya? Barangkali hal kecil doang, tapi kan seperti karakter orang lain tidak punya, kita punya. Banyak hal yang yang bisa kita dapatkan kelebihan dari reportase yang bermakna itu. Saya nggak perlu lagi kan, nggak terlalu banyak menjadi teori-teori jurnalistik gitu, tapi itu keinginan, kejelian, kemauan apa ya? Jadi itu yang selalu dilakukan oleh misalnya kayak orang wartawan dan investigasi, kalau dia tahu dia punya istri simpanan, gitu. Ferdi Sambo punya istri simpanan enggak? Punya. Terjadi. Jangan karena dia punya, makanya kan atau kalau dia bilang melecehkan nggak mungkin. Kalau istrinya naksir dia, ajudannya karena suaminya nggak pernah lagi memperhatikan dia, atau dia tahu punya istri lain, bisa jadi kan? Seorang ajudan tidak mungkin berani, orang udah dididik loh itu, siap bu. Lalu berani mencari, ya di mana dia tuh? Kalau kayak gitu kelakuannya dia nggak pasti nggak jadi pejabat tinggi, kerja di polsek, di pos mobil, perseburan dia ditaruh. Gimana sih itu orang elit nomor 1 pilihan ini ada elit. Banyak kolonel kan, tapi nggak semua jadi presiden kan. Dari polisi siapa daftarnya? Dari angkatan darat siapa? Angkatan laut siapa? Nggak semua jadi ajudannya presiden. Yang terbaik kan, itu pun 2 tahun. Nggak mungkin juga, nggak bisa juga jadi 2 tahun dia kan. Dia harus naik pangkat, kalau udah berhasil jadi ajudan presiden kan harus naik izin kan. Supaya yang ini juga melapor pengalaman jadi ajudan gitu. Nah itu juga si Joshua ngapain 2 tahun jadi ajudan ibunya, jangan-jangan mereka memang tanda titik gitu. Iya. Jadi kita ini Indonesia ini sekarang ngomongin Joshua. Jadi mari kita periksa ratingnya Google di Google News apa yang tertinggi. Kalian jadi patokan nggak sih? Berita apa yang tertinggi di Indonesia hari ini? Gitu. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya yang perlu itu aja. Ini bukan ngajarin mengingatkan. Ada cara-cara kita perlu kadang-kadang lebih tinggi melihat sesuatu gitu ya. Nah yang sering terjadi kita tidak merasa menarik hal-hal yang ada di sekitar kita, hilang kepekaan kita, gitu loh. Tapi tiba-tiba datang wartawan lain ditulis apaan? Ya kamu nggak tertarik, orang yang membaca yang dia tulis itu tertarik. Emang kenapa itu? Kehilangan kita kepekaan itu. Tentang rutinitas betul. Nah soal cara menuliskan reportase itu yang kadang-kadang sederhana itu tadi, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat, itu yang harus dilatih kalau soal reportase tadi. Nah teman-teman coba baca, ada yang menarik nggak dari situ? Itu hanya nggak? Apa yang menarik? Ya penggambaran biasa aja, biasa itu sekarang banyak orang. Dari saya aja jemput itu dari dulu terbang dari Jakarta, sini malamnya. Oma itu antar aja ke bandara, dia datang, dia nggak mampir nggak, naik lagi pergi. Hanya cuma memberi rasa nyaman sama omaknya aja, udah tua lagi sakit. Sama juga ada Pak Hopi yang antar Hopinya daripada Hopinya dan bulunya dan dulu di situ. Dia naik pesawat, keluar masuk lagi.
seperti itu. Tapi deskripsikan seperti ini. Sebenarnya kalau deskripsikan seperti menggambarkan apa yang terjadi atau yang kita lihat, kita dengar itu kan kayak gini. Ada penjabat partai itu tuh. Siapa di sana partai bintang 3 waktu itu yang datang itu? Biasalah kalau DPR yang dari sana datang, yang di sini tuh nyambutnya udah kayak nyambut dewa gitu kan. Oh, siapa? Bang. Dia ngomong iya bang. Kalau itu saudara saya sepak kepalanya. Mau saya gitu sama orang. Kalau Yesus datang kamu nggak sembah begitu. Perilaku yang begitu ya, tapi itu yang kita tonton kan. Ya Allah, tahu aja. Jadi lebih apa? Sama aja itu manusia biasa yang semua. Yang punya nafsu, punya keserakahan semua itu. Benar kalau saya mengibar. Wah, hebat dia sekarang naik apa? Lu naik apa? Kenapa main? Abah, katanya nggak ngomong aja. Karena pikiran orang udah. Boleh apa main? Kapan yang naik apa itu kita hormati? Dia jual apartnya, dia sumbangkan ke semua anak-anak kelantar. Ada di Jakarta sana banyak anak-anak angkel orang miskin, nggak tahu mau diapain hidup apa ini. Nggak punya uang orang tuanya. Ini diobati sembuh apa enggak juga kita nggak tahu. Jual ke tukang laki buat mereka bisa tinggal di situ. Ya harus bayar waktu gitu kan. Maksudnya apa? Ada saatnya kita menilai sesuatu dari sesuatu, tapi ketika semuanya gitu. Nah ini soal selanjutnya. Sebenarnya kita menulis, kita udah dapat itu. Apa yang bisa kita berikan nilai buat ini reportase ini. Ini deskripsi proses peristiwa. Banyak gelap yang pacaran, yang mungkin mereka sama-sama kuliah, tapi kan yang ceweknya kerja di sini, yang cowoknya dari Jakarta kan, datang dia berkunjung disambut dengan senang, itu mereka pergi itu. Terus ada ya itu kan waktunya, ada yang pejabat partai yang disambut. Itu cerita yang tidak ada nilai beritanya, tapi deskripsi yang baik, kan gitu. Bagaimana memberi nilainya? Ya itulah, dari situlah lahirnya. Bagaimana orang Batak, orang di kawasan Tapanuli, daerah selatan, Dairi, Samosir, Toba ini, Tapanuli Utara, begitu dinamisnya sekarang sejak ada bandara itu. Bercerita tentang data bahwa dulu tahun sekian dibangun bekas kapal Jepang gitu ya. Jadi nasional kapan, berapa banyak. Ya, kita ini seperti apa? Begitu dinamis sampai pesawat itu kadang-kadang kayak rumah orang Batak itu. Ketawa-ketawa di belakang, di depan. Kadang-kadang marah ada rombongan 15, marah ada mungkin kan, tulangnya sama bumbunya semuanya gitu di situ. Wah, perlu di situ mereka dipisah. Itu kalau ke Silang, kalau ke Medan kan juga. Maksudnya, dan dalam konteks pariwisata maksudnya gini, betapa bermanfaatnya bandara itu untuk kawasan ini. Karena dulu dari Medan kan kita bisa cerita membutuhkan 6 jam, paling tidak 8 jam. Bisa lebih kalau lagi tidak di tebing lagi macet. Kalau hari libur itu di tebing di Siatar itu macet. Kita bisa sampai ke sini 8 jam dari Kuala Namu. Jadi konteks berita perhubungan sebenarnya bagaimana berada sebuah bandara. Ya inilah yang diambil salah satu menggambarkan bagaimana orang ada anak gadis yang antara biar punya nyaman lah gitu. Biar punya nyaman ditaruh sosok kan. Kari juga sosok kari melayani yang yang melayani itu maksudnya dia membantu nyanyian atau menorkan, kita nggak tahu kan. Hasilnya juga kerja umur 25 itu kan udah. Jakarta sebenarnya jadi terkesan kayak apa ya, bagi kepala apa. Begitu orang Batak ya ini, ya itulah orang Batak yang memang sudah terkenal perantau tersebar di seluruh Indonesia seperti mendapat saluran untuk desa begitu. Terasa benar dari bandara itu. Nah itu yang penting kita dari melalui sebuah gambaran kita bisa menceritakan sesuatu yang lain di balik itu. Yang nilainya berita ya, nilainya berita. Bagaimana artinya pesawat lapangan terbang Silang itu bagi orang Batak di berapa kabupaten. Karena masih di Kawan juga dari situ sekarang. Enggak kayak dulu. Karena lebih jauh, lebih lama ke Kuala Namu. Orang dari di sana kok. Terus orang dari mana lagi? Kalau Sepiro, daerah
pada sedemikian ke Iya. sana kali ya, Nah, sorry. di Benang Sore kali ya. Jadi tapi kita ini lah Samosir udah jelas dari situ. Nah gitu, jadi selalu ada untuk membilang kalau kita bikin berita bahwa sekarang dengan adanya bandara internasional Silangit sekarang lebih mudah transportasi atau apa-apa, ya iya sama berita juga. Tapi kalau kita gambarkan bagaimana seseorang begitu diinterpretasikan dulu sesuatu. Nah itulah sebenarnya maknanya. Jadi seperti saya bilang tadi, kadang-kadang banyak juga yang kalau mau membandingkan tapi nanti baca di rumah aja ya. Yang satu itu ini ada berita tentang masih nggak konsep dua jari terpilihnya presiden, ada nggak itu? Oke, kalau dia kayaknya ada yang hilang.